Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 10 Juni tahun 2024, alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 SDN Boto 1 untuk acara desiminasi dari PGP Lindania Nusantara SPTSD. Acara yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Cara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan. Kami persilakan Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Ayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Di mana kali ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari Ibu Linda, rekan kita selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Probolinggo. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan lancar, dan kita mengikuti diseminasi ini melalui budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Linda nantinya terkait dengan budaya positif dapat kita terima dan dapat kita laksanakan, sekaligus kita praktekkan di kelas dan di sekolah kita. Dan tidak lupa kita tetap memberikan semangat kepada Ibu Linda selaku CGP. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain, guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak beliaunya untuk daftar menjadi guru penggerak. Karena menjadi guru penggerak itu manfaatnya sangat banyak. Saya pun sudah mengalaminya karena saya juga berasal dari guru penggerak angkatan 7, di mana banyak sekali ilmu yang saya peroleh sehingga bisa saya tularkan ke panjenengan semuanya. Untuk itu marilah Bapak Ibu kita simak diseminasi dari
Ibu Linda dan kita berikan semangat serta aplaus yang meriah. Monggo. Nah, kita doakan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini saya serahkan kepada Bu Linda sebelumnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya pada modul 1.4. Perkenalkan, saya Linda Nia Nusantara, CGP 10 Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu, bisa kita perhatikan pada layar di depan, ini adalah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ahmad Darmawan dari Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMKN 1 Gambiran Banyuwangi. Yang kedua di sini adalah pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10 kelas 304A, yaitu Ibu Misriah SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sumberkari 3. Pendidikan guru penggerak saya ini dimulai tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan nanti selesainya itu 24 Oktober tahun 2024. Kurang lebih saya mengikuti pendidikan ini yaitu 6 bulan lamanya. Aksi nyata pada modul 1.4 ini sangat menguras tenaga. Kenapa? Karena di sini banyak praktek yang harus kita laksanakan langsung ke murid di sekolah kita. Pada pagi hari ini acara kita yang pertama itu nanti membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, kemudian pengimbasan budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Modul yang sudah saya pelajari di sini, Bapak dan Ibu, yaitu modul 1 sudah selesai. Di mana modul 1 ini terdiri dari submateri, ada filosofi hadir di modul 1.1. Yang kedua, 1.2 adalah peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan modul 1.4 adalah budaya positif. Pada pagi hari ini
Penekanan yang saya tekankan di acara forum diseminasi ini adalah budaya positifnya. Apa itu budaya positif? Bapak dan Ibu bisa melihat di layar. Di sini CGP itu, calon guru penggerak itu diharapkan memahami konsep menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dengan lingkungan sekolah. Kemudian kita melakukan evaluasi, refleksi, serta melakukan praktek disiplin positif untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Di modul 1.1, Bapak dan Ibu guru, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntun. Ketika saya masuk di PGP ini, ternyata banyak sekali manfaatnya. Dulu saya menuntut, karena kalau dulu pemikiran guru menuntut materi harus habis sesuai dengan silabusnya, sesuai dengan indikatornya. Nah, di sini ketika saya belajar di modul 1.1, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntun. Menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya anak disesuaikan dengan alamnya. Anak itu tidak boleh dipaksa. Kemudian kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga anak itu merasa nyaman ketika belajar. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini kita sebagai pendidik, sebagai guru harus selalu mengikuti zaman, karena terus terang zaman ini semakin canggih, semakin maju, sehingga Bapak dan Ibu guru harus terus berinovasi untuk mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman ini. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan kata berikut ini. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing ya dengan kalimat ini. Ini sudah sering kita dengarkan mulai dari dulu kita waktu masih usia SD. Ingarso sumtulodo. Ada yang tahu Bapak dan Ibu artinya? Jadi kita sebagai guru itu di depan harus memberikan contoh. Contoh yang seperti apa? Ya tentunya contoh-contoh yang baik. Kemudian ingmatyo mangun karso. Di tengah-tengah di tengah-tengah kita ini harus memberikan manfaat, memberikan contoh-contoh baik. Kemudian kekuri handayani, kita selalu memberikan dorongan, dukungan dari belakang. Kekuri handayani. Kemudian satu lagi, ini filosofi dari Bapak Pendidikan kita, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian di modul 2 di PGP itu ada nilai dan peran guru penggerak. Diharapkan guru penggerak ini harus berpihak kepada murid pada saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini harus bisa berkolaboratif dengan guru kelas yang lain atau dengan KKG satu gugus, harus bisa berkolaboratif. Kemudian reflektif. Reflektif itu seperti kita harus bisa saling menerima kekurangan kita, kelebihan kita sehingga bisa melengkapi dari rekan sejawatnya. Kemudian
kali panjenengan semua harus bisa memunculkan inovatif, bagaimana berinovatif untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran di kelas tidak terkesan monoton atau begitu-begitu saja. Kemudian guru penggerak itu harus mandiri. Mandiri di sini dalam arti panjenengan kita sebagai pendidik itu harus bisa mandiri dalam arti untuk mengembangkan potensi. Misalnya kalau ada seminar atau webinar yang diikuti, jangan malas-malas. Ya, jadi harus mandiri tanpa ada perintah kepala sekolah atau atasan kita. Kita harus mandiri. Misalnya ada inovasi yang baru, kuisis, ya sudah kita harus mandiri. Bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi tersebut? Kemudian peran dari guru penggerak. Perannya yang pertama adalah sebagai pemimpin pelajaran, kedua sebagai coach bagi guru yang lain, kemudian pendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Bapak dan Ibu, di sini kita sebagai pemimpin pelajaran sudah tentunya panjenengan lakukan. Kemudian sebagai coach bagi guru lain, itu artinya manakala panjenengan sharing satu dari rekan guru yang lain menemukan permasalahan pada saat proses pembelajaran, atau kita bisa sharing ketika jam istirahat ya. Jadi harapannya guru penggerak ini sebagai coach bagi rekan sejawatnya. Di sini insya Allah saya akan memberikan apa yang saya terima, yang saya bisa, yang saya mampu kepada rekan sejawat saya khususnya di SDN Kota 1. Modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak Bapak dan Ibu ya. Visi itu diibaratkan sebagai petunjuk arah yang memandu kita mau dibawa kemana anak-anak kita, itu ada di visi. Kemudian visi sendiri adalah representatif visual kita akan masa depan yang akan membantu merencanakan, menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Mewujudkan siswa seperti apa? Nah, kita mau dibawa kemana murid kita? Anak kita mau dijadikan siswa yang seperti apa? Itu ada di visi. Modul 1.4 ini adalah modul terakhir di modul 1 tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu sudah jelas ya di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid untuk dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab sesuai dengan tujuan tadi yang sudah saya jelaskan menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat alam dan zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Latar belakangnya sekolah adalah merupakan tempat murid mendapatkan pengajaran di bawah pengawasan seorang guru. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang diterapkan di sekolah supaya apa? Sekolah kita nyaman, mandiri, kemudian bertanggung jawab. Maka sangat penting sekali disiplin positif di sini kita terapkan. Di sini Bapak dan Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu kita berkolaborasi. Ada kepala sekolah, siswa, wali murid kalau memang kita butuhkan. Kemudian diharapkan siswa kita itu memiliki
memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai kebajikan yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Tujuannya di sini mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Ini tujuan yang ingin saya capai di forum diseminasi ini. Tolak ukurnya terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Jadi saya nanti di sini menginginkan siswa dan siswi di SDN Boto 1 itu mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian siswanya dapat melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati, kemudian dengan sadar diri, dengan keyakinan yang sudah diyakini, kemudian dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat dan warga sekolah. Ini sudah saya lakukan. Saya sudah izin kepada Ibu kepala sekolah dan pada hari ini bisa terlaksana. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian melakukan kegiatan pengimbasan bersama Bapak dan Ibu guru, berkolaborasi dalam pembuatannya, kemudian melalui kesepakatan yang sudah kita susun nanti kita bisa melihat hasilnya, kemudian kita refleksi, kita evaluasi, kemudian kesepakatan yang sudah kita buat kita laksanakan dengan baik dan konsisten. Bapak dan Ibu, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan menghukum siswa menulis berlembar-lembar pada kertas buku itu bisa mendisiplinkan siswa? Bapak dan Ibu, bagaimana menurut jenengan Pak Sipul? Gimana kalau kita sebagai guru terus menghukum siswa itu menulis sampai lembar-lembar banyak sekali, itu kira-kira apa bisa mendisiplinkan siswa? Tidak ya? Iya tidak, karena nantinya akan membuat anak itu trauma. Oh Pak Guru itu, kok aku disuruh nulis, kok payah. Keesokan harinya bisa-bisa tidak masuk sekolah. Kemudian sampaikan ke orang tuanya datang, wah bisa-bisa tak usah sekolah lah Jom. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, hukuman yang seperti ini itu tidak akan membantu mendisiplinkan siswa, tetapi hanya membuat siswa kita trauma. Iya, mental, ya betul sekali Pak Sipul. Mentalnya siswanya. Nih, budaya positif itu Bapak dan Ibu guru bisa dilihat di sini di layar ya. Contohnya jujur. Jujur itu jangan hanya siswanya yang disuruh jujur, tetapi gurunya juga jujur. Kemudian disiplin. Bapak dan Ibu gurunya juga harus disiplin. Kemudian tanggung jawab, peduli, menghormati, ramah, sopan dan santun. Ini contoh-contoh dari budaya positif. Konsep ini untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kalau disiplin positif sudah tadi saya jelaskan. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ya bagaimana caranya panjenengan itu bisa memotivasi sehingga anak didik kita itu bisa mencontoh kita. Kemudian
kemudian keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini ada kebutuhan dasar manusia. Misalnya anak itu kadang-kadang ada yang jahil ya, ada yang jahil suka nyubit. Nah, itu punya dasar dia itu. Atau misalnya menyembunyikan sandal, itu harus kita ketahui dasarnya apa siswa kita kok sampai menyembunyikan sandal. Misalnya saya senang Bu Guru kalau menyembunyikan sandal teman saya, loh kenapa? Apa alasannya? Kan teman saya nanti bisa bingung. Nah, berarti anak itu apa hanya kebutuhannya? Kepingin senang, bebas, senang kalau menjahili temannya. Itu kita harus tahu sebagai guru. Kemudian posisi kontrol seorang guru ini yang agak sulit kadang-kadang kita lupa. Ini posisi kontrol seorang guru. Bapak dan Ibu guru, iya, saya dulu memposisikan saya itu sebagai teman dengan murid. Maksud saya itu biar akrab. Ternyata tidak seperti itu setelah saya mempelajari modul ini. Jadi posisi kontrol seorang guru itu tetap kita sebagai manajer, ya. Jangan sampai kita diatur murid. Jadi kita tetap sebagai manajer. Kemudian jangan sebagai teman. Kalau sebagai teman nanti bisa-bisa lama kita dianggap bestinya, ya, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu ada tahapannya, ada 3. Ketika kita mengalami permasalahan di kelas, misalnya ada anak mencuri uang temannya misalnya, kita tidak boleh langsung kamu ya pencurinya, kamu yang mencuri, tidak boleh langsung seperti itu. Tetapi langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian divalidasi dulu tindakan yang salahnya, kemudian menanyakan keyakinannya. Kalau 3 tahapan itu sudah dilalui, maka insya Allah anak yang melakukan kesalahan itu akan bisa membenahi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Di sini Bapak Ibu, ini dokumentasi saya ketika membuat kesepakatan kelas. Ini ya, anak-anak ini menuliskan. Jadi caranya ya, kita sampaikan kepada anak-anak, kesepakatan kelas itu harus berpihak kepada murid. Tidak boleh opo jare guru nih, tidak boleh. Jadi ini kesepakatan ini yang dibuat ini adalah hasil dari anak-anak sendiri. Kemudian kita tampung dulu, kemudian kalimat yang sudah disusun anak-anak itu kita jadikan kalimat positif. Kemudian jadilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bagaimana pembentukannya? Ini setelah keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah ya seperti itu sudah peraturan sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu lebih abstrak, kemudian nanti pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas, kemudian semua warga sekolah terlibat. Bapak dan Ibu, ini contohnya kesepakatan yang pernah saya sepakati di kelas 5. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini anak-anak yang membuat kalimatnya sendiri. Datang ke sekolah tepat waktu. Bapak dan Ibu ketika membuat kesepakatan kelas itu jangan memakai kalimat negatif ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu dihindari. Misalnya ini datang ke sekolah tepat waktu. Ini ya peraturannya misalnya. Kemudian kita buat keyakinannya dengan kalimat yang positif. Apa itu?
yang positifnya. Kemudian berkata jujur pada semua orang. Berarti anak kelas 5 harus berkata jujur kepada siapa? Semua orang. Siapa semua orang? Ya warga di SDN Boto 1. Kalimat positifnya apa? Oh, menghormati. Ini keyakinannya, menghormati. Kemudian mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Ini kesepakatannya di kelas 5. Kalimat positifnya bertanggung jawab. Manakala siswa kelas 5 nanti di sini tidak melaksanakan kesepakatan ini dengan baik, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Misalnya itu harus kita sampaikan juga. Bapak dan Ibu, terima kasih. Itu tadi pemaparan tentang budaya positif yang saya sampaikan di modul untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4 aksi nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan action membuat kesepakatan kelas G, kesepakatan sekolah. Nanti saya akan membagikan kertas post-it ini ya. Nah, kita akan membuat kesepakatan. Oke. Ini kertasnya nanti saya bagikan kepada panjenengan semua. Terus panjenengan menuliskan kesepakatan yang ingin panjenengan buat apa, nanti ditulis di kertas ini. Bagi dulu. Bapak dan Ibu, silakan menulis di kertas yang sudah saya bagikan. Yang sudah saya sampaikan tadi
Apakah ada yang belum dipahami atau yang ingin bertanya, disilakan. Nggih, monggo Ibu Erna Ferianti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa, apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah kesepakatan kelas itu tadi ada rentang waktunya? Apakah setiap setengah semester apa kita harus buat lagi, 1 semester atau seperti apa? Apakah kita harus memperbarui atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan terjadi di kehidupan kelas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erna Ferianti. Apakah ada rentang waktunya, Bu, untuk kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah? Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, kesepakatan kelas ini itu yang terlibat tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya kesepakatan kelas itu dibuat untuk kelas, berarti otomatis guru, wali kelasnya sama siswanya, ya. Kalau itu kesepakatan sekolah, berarti semua warga sekolah yang ada. Nah, kesepakatan ini yang sudah kita sepakati, kemudian kita yakini, kita lakukan secara konsisten dengan baik, itu apakah ada rentang waktunya, Bu? Nah, di situ tinggal kesepakatannya saja. Misalnya Bu Erna menyampaikan di kelas 6, membuat kesepakatan kelas. Kalau misalnya sepakat anak-anak semester 1 kesepakatannya ini, nanti di semester 2 mau membuat kesepakatan baru, boleh-boleh saja, silakan. Jadi sekali lagi tergantung dari kesepakatan kelasnya. Kita sebagai guru, pemimpinnya, ya, manajernya, sehingga nanti kalau misalnya kita sepakat 1 bulan sekali boleh, 1 semester boleh. Tapi di sini kalau saya ini 1 semester, Bapak dan Ibu, saya membuatnya itu 1 semester. Jadi semester berikutnya saya membuat kesepakatan lagi. Kalau memang kesepakatan itu sudah paten, ini sudah Bu, ya sudah. Kalau memang sepakat 1 tahun di kelas 5 kesepakatannya ini, ya sudah, berarti ini kita laksanakan 1 tahun di semester 1 dan semester 2. Jadi sekali lagi kesepakatan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Setelah kita sepakati, itu kita yakini. Setelah kita yakini, akhirnya dilaksanakan dan menjadikan pembiasaan. Jadi sudah terbiasa, akhirnya menjadi budaya. Budaya apa? Tentunya budaya positif. Kemudian kalau sudah budaya positif, kita lakukan secara konsisten dan terus menerus. Begitu Bu Erna. Terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu, saya buka sesi pertanyaan kembali, ya. Ibu Nita, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di kesepakatan kelas bagaimana pemberian reward dan punishment kesepakatan kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nita, pertanyaannya bagus sekali, ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Nita, sedikit saya bercerita dulu. Apa yang ditanyakan Bu Nita itu terjadi pada diri saya. Dulu saya sedikit-sedikit memberi hadiah kepada siswa saya. Yang ulangannya dapat 100, nanti dapat uang 2.000. Nah, setelah mempelajari BPKB ini, ternyata pemberian reward itu kurang baik. Makanya di sini saya menjelaskan budaya positif itu biar anak-anak itu terbiasa, sehingga anak tersebut
melakukan disiplin positifnya itu tadi. Tidak seperti ini Bu, misalnya anak-anak ya, Bu, engkau aku nek wis hafal surat An-Nas oleh apa Bu? Nah terkadang anak-anak seperti itu ya, Bu nanti kalau aku sudah piket dengan bersih dapat hadiah apa? Bu aku kalau sudah selesai latihan pramuka dapat apa aku Bu? Nah itu, jadi Bapak dan Ibu kita hilangkan kebiasaan seperti itu karena tidak baik untuk perkembangan anak didik kita, karena budaya positif ini sudah menumbuhkan dari dalam diri anak sendiri sehingga anak itu sadar dengan sendirinya tanpa meminta imbalan kepada gurunya seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu Bu Nita. Oh iya, untuk hukuman ya Bu Nita ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nita, hukuman itu tidak boleh kita lakukan ya, tidak boleh kita lakukan karena hukuman itu hanya membuat mental siswa kita itu menjadi down ya. Lebih baik hukuman itu kita hindari. Nih. Bapak dan Ibu, jadi untuk hukuman ya itu lebih baik kita hindari ya. Kita hindari karena itu hanya akan membuat anak didik kita itu mentalnya akan terganggu atau down, bisa jadi anak itu malu atau dan lain sebagainya. Maka dengan adanya keyakinan kelas ini tadi yang sudah kita sepakati, yang sudah kita rancang, kita susun bersama, itu nanti diyakini kan oleh siswanya, sehingga siswa itu dengan sadar diri melaksanakan, sehingga tumbuh budaya positif anak tersebut melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama, diyakini, kemudian dilakukan bersama. Jadi anak itu nanti tidak akan melakukan kesalahannya lagi karena dia ingat dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan yang sudah kita susun bersama. Begitu Bu Nita. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu selanjutnya. Oh ya Ibu Rena. Beri aplaus dulu buat Ibu Rena. Terima kasih Ibu Rena, pertanyaannya bagus sekali. Bapak dan Ibu, tadi kan kita tidak boleh menghukum ya, tidak boleh menghukum anak didik kita. Kemudian bagaimana Bu langkahnya? Nah, sebelum saya menjawab, perlu Bapak dan Ibu guru ketahui kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama itu kan kita yakini ya. Kalau kita sudah yakin berarti kita laksanakan dengan baik, dibiasakan, kemudian menjadi budaya, akhirnya menjadi budaya positif. Nah, dari keyakinan yang sudah kita yakini tadi itu ada konsekuensinya. Jadi sebelum kita melangkah ke bagaimana cara mengatasi ketika anak tidak boleh dihukum, kita harus tahu dulu kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian itu ada konsekuensi
konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu sudah kita laksanakan, kemudian tahapan berikutnya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau di kelas kita itu menemui siswa kita bersalah, misalnya ya Bu Rena, hari Senin kita kan melaksanakan upacara, tentunya memakai seragam lengkap dan atribut lengkap. Kemudian ada salah satu siswa tidak memakai topi dan dasi. Di langkah segitiga restitusi ini kita tak boleh langsung menghukum. Kita ada tahapannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, identitas masalah. Itu begini caranya. Mengidentitas masalah itu seperti ini. Misalnya Mbak Aini tidak memakai topi. Mbak Aini, kesalahan itu sudah manusiawi. Salah itu ya. Di tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa kita yang saya contohkan tadi tidak memakai topi, karena sudah menjadi kesepakatan kalau kita upacara harus menggunakan atribut lengkap. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa Mbak Aini kok lupa tidak membawa topi, tidak memakai dasi? Itu ditanyakan terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian tahap berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakannya. Kenapa Mbak ini kok tadi sudah menjelaskan alasannya tidak membawa topi. Kemudian kita menyampaikan, ya sudah Mbak ini tidak apa-apa, kesalahan itu sudah manusiawi. Kemudian dan wajar, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu kita memvalidasi terhadap siswa kita yang sedang melakukan kesalahan. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi begini, tadi kan kita sudah tahu alasannya Mbak Aini tidak membawa topi. Ternyata alasannya dia lupa memasukkan ke dalam tasnya. Kemudian kita memvalidasi, ya tidak apa-apa Mbak Aini, kesalahan itu wajar seperti itu. Kemudian terakhir kita sampaikan menanyakan keyakinan. Mbak Aini ingat enggak kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama? Misalnya bisa dengan menunjukkan kepada Ibu, ditunjukkan ya kesepakatan yang sudah disepakati itu ditunjukkan. Mbak Aini masih ingat enggak kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, kami jawab ya. Iya Bu, saya ingat setiap melaksanakan upacara harus memakai seragam dan atribut lengkap. Nah dari situ siswa yang melakukan kesalahan itu sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Sehingga kemudian ditanyakan lagi, kita sebagai guru tanyakan lagi. Nah kalau Mbak ini sudah ingat dengan kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian makanya Mbak ini bagaimana? Iya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Saya akan bertanggung jawab. Nanti kalau setiap hari Senin saya akan membawa topi Bu, misalnya topinya akan saya siapkan malam harinya Bu, misalnya seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita memberi hukuman yang kemarin-kemarin kita itu punya apa? Kita kebiasaan kita itu menghukum itu kita tinggalkan ya. Kita tinggalkan, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Dengan desimanasi pada pagi hari ini, mari kita rubah kebiasaan yang buruk-buruk kemarin itu, karena kita sudah belajar bersama, sharing bersama.
mari kita lakukan perubahan menuju perubahan yang lebih baik. Begitu Bu Rena. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ini sepertinya sudah jenuh ya. Kita ice breaking bersama. Mari kita mulai sama yang dulu aja. Kita ice breaking bersama ya. Monggo berdiri semua. Tangan jatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita kembali lagi ke laptop. Bapak dan Ibu, lembar kertas kecil tadi sudah ditulis ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang, tulisan yang sudah panjenengan tulis itu monggo ditempel di papan tulis depan. Silakan. Tunggu ada di depan. Action. Bapak dan Ibu, tadi ada pertanyaan satu lagi dari Pak Sipul ya, monggo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang disampaikan dari awal ya tentang kesepakatan kelas ya. Itu apa namanya? Baik tadi tentang hukum ataupun yang lainnya. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan atau saya tanyakan. Yang pertama, biasanya di dalam pendidikan itu kan per kelas beda dengan siswa. Pertanyaannya gini, kalau seumpamanya kalau kita berkesan kelas di kelas itu sendiri, contoh di kelas kita 5, seumpamanya jumlah siswanya 25, apakah semuanya siswa itu terkena duduk semua? Apakah yang nanti dibuat atau menjadi itu saja? Terima kasih. Terima kasih Pak Sipul, pertanyaan yang bagus sekali. Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Sipul. Bagaimana jika kesepakatan kelas itu apakah misalnya siswanya 25 anak, apakah semua siswa 25 anak itu menyampaikan kesepakatannya? Saya jawab iya, semua. Karena kalau kita membuat kesepakatan itu di kelas, berarti yang terlibat di sana adalah gurunya, wali kelasnya ya. Kemudian siswanya, kalau siswanya jumlahnya 16 ya 16 anak itu, kalau 20 ya 20 siswa.
keyakinan. Keyakinan siapa? Ya warga kelas itu. Ya, karena Bapak dan Ibu kelas satu dengan kelas yang lain itu tidak sama. Ya, jadi setelah kita yakini kesepakatan itu, kita jadikan pembiasaan, dibiasakan dilakukan, kemudian kan akan menjadi budaya, akan dilakukan setiap hari. Budaya dilakukan setiap hari. Budaya apa ya? Budaya dari budaya positif yang sudah disepakati bersama tadi itu. Kita lakukan dengan konsisten dan baik. Begitu Pak Sipul ya? Jelas ya? Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Sesi pertanyaan sudah kita lalui dengan baik. Pemaparan diskriminasi budaya positif di modul 1.4 ini saya akhiri. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari sekarang kita praktek membuat kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu kan sudah menulis di kertas tadi ya? Ya, kalau sudah silakan ditempel di depan. Jangan bergerak dulu. Itu dari sini. Nah, betul. Ya, anak yang nyesep gitu. Ya, tadi saya ngomong. Kayak akeh ngono lho, Dasar bisa lepet-lepet. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membuat kesepakatan. Saya bacakan ya. Di sini kesepakatan yang sudah kita buat, memakai sepatu hitam. Kemudian berkata jujur, sopan dalam berbicara, kemudian saling menyayangi, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Nah, tinggal dua ini ya. Angkat tangan jika bertanya. Terakhir, memakai seragam lengkap. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita membuat kesepakatan ini yang sudah kita buat, kita tinggal membuat kalimat positifnya. Bapak dan Ibu memakai sepatu hitam. Kira-kira kalimat positifnya yang pas itu apa? Memakai sepatu hitam. Apa bulannya? Iya, betul. Disiplin ya. Disiplin. Nih, Bapak dan Ibu tadi sudah membuat kesepakatan memakai sepatu hitam. Itu masuk ke disiplin ya. Kemudian berkata jujur. Kira-kira masuk ke apa kalimat positifnya? Berkata jujur. Ya betul, menghormati. Kemudian kesepakatan yang sudah dibuat ini,
Sopan dalam berbicara masuk di mana? Ya, menghormati. Saling menyayangi, menghormati ya. Kemudian memakai seragam lengkap. Ya, disiplin ya. Datang tepat waktu. Ya, disiplin. Angkat tangan jika ingin bertanya. Menghormati ya. Sebentar saya tanyakan lagi karena ini harus kesepakatan bersama, keyakinan bersama ya. Angkat tangan jika bertanya kalau di dalam kelas ya. Kira-kira masuk di mana kalimat positifnya? Ayo, Bapak dan Ibu. Menghormati. Menghormati. Sebentar, saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Angkat tangan jika ingin bertanya. Menghormati. Bisa diberdirikan sendiri, Bu Linda. Iya. Berdiri sendiri, bukan Gini, sebentar. Ya. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Ya, disiplin. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ini ada kesepakatan berkata jujur. Masuk di apa kalimat positifnya? Jujur ya, jujur. Membuang sampah pada tempatnya tadi ya. Oh ini. Membuang sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya apa? Bertanggung jawab. Ya, saya taruh di sini. Tinggal satu, Bapak dan Ibu. Angkat tangan jika bertanya. Iya, ini masuk di menghormati ya. Ya, karena sebelum kita bertanya, kita mengangkat tangan dulu. Itu namanya menghormati. Menghormati siapa? Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kesepakatan yang sudah ditulis tadi, terus kita sepakati bersama. Di sini yang masuk pada kalimat positif disiplin itu memakai sepatu hitam, memakai seragam lengkap, datang tepat waktu. Kemudian kalimat positif menghormati, angkat tangan jika bertanya, sopan dalam berbicara, kemudian saling menyayangi. Selanjutnya adalah jujur, berkata jujur. Nah, di sini berkata jujur, kalau ini sudah menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, berarti yang harus berkata jujur tidak hanya siswanya saja, tetapi semua warga sekolah. Kemudian bertanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya. Bapak dan Ibu, setelah kita membuat kesepakatan ini, kita sepakati bersama, mari
kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan konsisten. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu, cara untuk membuat kesepakatan. Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing dari apa yang sudah kita sampaikan, saya sharingkan di sini bersama Bapak dan Ibu, bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru Rekan Sejawat SDN Bogor 1, kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurayu SPD yang selalu membimbing saya pada program PGP ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.